bagaimana aturan ini memengaruhi dosen muda dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari? Sebenarnya aturan tersebut itu saya kira lebih untuk memudahkan ya. Ya betul, karena memang tugas dosen itu bukan hanya mengajar gitu. Saya kalau 10 tahun menjadi dosen kemudian menjadi guru besar itu sudah layak apa belum ya? Selamat datang di podcast Santai, sambang asik ngeritik tentang akademik dan isu. Halo sahabat akademis, senang sekali saya Niken kembali membersamai sahabat akademis semua pada podcast episode kali ini dengan tema Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan juga relevan bagi dosen muda, yaitu seputar strategi pengembangan karir dosen muda. Kami akan menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana aturan ini bekerja, tantangan yang mungkin dihadapi, serta strategi dan langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan untuk memenuhi prasyarat baru ini. Kami juga telah mengundang narasumber yang berkompeten yang nanti akan sama-sama membahas dan memaparkan pentingnya isu ini untuk dikaji lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini, kami sudah dibersamai dengan Dr. Hairul Fajri atau yang akrab disapa Bapak Fajri. Beliau merupakan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni serta dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi PTMA. Selamat datang Pak Fajri. Ya, selamat datang Mbak Niken. Terima kasih sekali, senang bisa bertemu kembali. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Bapak Fajri apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, penuh semangat dan keceriaan ya. Luar biasa, penuh semangat dan keceriaan untuk berbagi informasi dengan sahabat akademis semua. Nah, sahabat akademis, perubahan kebijakan yang baru-baru ini diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas akademik dan penelitian di perguruan tinggi, salah satunya adalah aturan PO-PAK yang menuntut para dosen muda untuk memenuhi berbagai persyaratan baru dalam pengembangan karir mereka. Perubahan ini tentu saja membawa tantangan tersendiri, namun juga membuka peluang untuk pengembangan profesional yang lebih baik. Kemudian bagaimana isu ini akan sama-sama kita bahas? Mulai dengan memahami apa itu PO-PAK. PO-PAK sendiri merupakan singkatan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit, sebuah aturan baru yang diterapkan untuk memastikan bahwa dosen muda terus berkembang dalam kapasitas akademik mereka. Aturan ini menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari publikasi ilmiah, pengajaran, hingga partisipasi dalam seminar dan konferensi. Untuk memulai ini bisa dijelaskan kepada pengajar Bapak Fajri, apa itu aturan PO-PAK dan apa tujuan aturan ini diberlakukan? Ya, tentu aturan tersebut ya diberlakukan untuk para dosen gitu ya. Sebenarnya aturan tersebut itu saya kira lebih untuk memudahkan ya. Bagaimana kemudian para dosen itu mengatur strategi gitu ya. Bagaimana kemudian dosen itu berstrategi ketika kemudian sudah memutuskan menjadi seorang dosen gitu ya. Menjadi seorang dosen yang memang harus menjalankan aktivitas-aktivitas tugas dan tanggung jawabnya gitu. Tidak hanya sebatas pengajaran, mengajar mahasiswa saja, terus kemudian pulang gitu ya. Tidak gitu ya, tapi dosen itu juga dituntut untuk kemudian melakukan penelitian ya, kemudian juga bisa melakukan publikasi ilmiah di berbagai jurnal-jurnal yang bereputasi gitu ya. Kan kita ada skopnya misalnya jurnal nasional terakreditasi gitu ya di Sinta 1, Sinta 2, 3 sampai 6 dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga ada jurnal yang internasional bereputasi gitu ya, yang terindeks misalnya pada pengindeks-pengindeks ternama gitu ya, Scopus katakanlah seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya kan lebih pada mengatur bagaimana kemudian strategi dosen gitu ya. Ini kemudian ada PO-PAK-nya seperti ini gitu ya. Berarti apa yang harus kita siasati gitu ya. Bagaimana kemudian nanti karir dosen itu harus kita bangun, harus kita kembangkan gitu ya. Oh, di tahun pertama saya menjadi dosen, saya harus apa nih? Oh, berarti saya harus sudah mulai menulis gitu ya. Barangkali ketika kita fresh graduate ya, lulus dari program magister gitu ya, kemudian melamar sebagai dosen gitu ya, kita belum punya bayangan gitu ya, atau mungkin kita itu hal baru bagi kita gitu ya untuk mempublikasikan karya kita pada jurnal-jurnal yang bereputasi gitu ya. Kita mulai dulu dengan jurnal nasional terakreditasi
publikasi gitu ya. Saya rasa tidak ada salahnya gitu ya. Ketika kemudian kita sudah terbiasa menulis, mempublikasikan karya ilmiah kita di berbagai jurnal maupun juga mengikuti seminar, konferensi dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita akan terbiasa gitu ya, terbiasa melakukan itu, kita akan enjoy dan kemudian nanti pasti juga kompetensi dan skill kita juga akan meningkat. Dari yang tadi mulai kita mencoba untuk menulis, mempublikasikan karya kita di jurnal nasional, baru kemudian nanti bertahap gitu ya, akhirnya kemudian kita bisa mempublikasikan karya kita pada jurnal-jurnal bereputasi internasional gitu ya, di Scopus atau kemudian juga pada pengindeks internasional yang lainnya juga gitu ya, maupun juga pada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Apa sih yang kemudian dosen itu kan punya ilmu, punya skill, punya kompetensi gitu ya. Mosok ia tidak dibagikan kepada orang lain, tidak kemudian berkontribusi kepada masyarakat terhadap keilmuan itu, pada isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, apa yang coba kemudian bisa diberikan oleh dosen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat gitu ya. Nah dari situ dengan adanya aturan baru kan lebih jelas gitu ya, poinnya berapa, angka kreditnya ketika kemudian nanti kita melakukan penelitian, publikasi di karya ilmiah, ataupun juga punya hak kekayaan intelektual, misalnya hak paten gitu ya, atau kemudian hak cipta dan lain sebagainya, itu angka kreditnya berapa gitu ya, sehingga kemudian kita nanti bisa berhitung gitu ya, untuk kemudian mengurus jabatan fungsional kita gitu ya, dari mulai sebagai tenaga pengajar gitu ya, sebagai dosen, kemudian nanti 2 tahun kita mengajukan jabatan fungsional, ataupun juga kita bisa punya sertifikasi dosen gitu ya, untuk profesi dosen gitu ya. Ada kemudian dari asisten ahli sampai kemudian ke lektor gitu ya. Lektornya mulai misalnya dari lektornya 200 ke lektor 300, kemudian nanti ke lektor kepala gitu ya. Lektor kepala kan juga berjenjang ya, ada dari 400, 550, kemudian sampai lektor kepala 700 gitu ya, sampai menjadi guru besar nantinya di minimumnya adalah 850 gitu ya. Nah, dari POPAK terbaru itu sebenarnya kalau kita pelajari dengan detail gitu ya, itu memudahkan kita gitu ya untuk kemudian berhitung mapping gitu ya. Oh, saya kalau mau menjadi guru besar di 10 tahun yang akan datang, berarti apa yang harus saya lakukan? Poinnya berapa yang harus saya kumpulkan gitu ya. Karya yang harus saya buat, saya publikasikan berapa gitu ya. Nah, itu bisa berhitung seperti itu gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi guideline kita gitu ya, untuk kemudian meneliti karir dosen dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, tugas kita memang hanya ikro gitu ya. Kita baca gitu ya, POPAK-nya seperti apa yang terbaru gitu ya. Panduan penilaian angka kreditnya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa mengatur strategi, mengumpulkan administratif pendukungnya gitu ya, sehingga kemudian nanti untuk jabatan fungsional kita juga bisa lancar gitu ya. Maupun juga untuk tugas-tugas dan tanggung jawab juga yang lainnya gitu. Jadi saya kira POPAK terbaru ini juga memudahkan kita, dan itu bagaimana kemudian kita itu ditantang kok sebenarnya ya, menurut saya ya, ditantang untuk bagaimana kemudian kita mengatur strategi gitu. Kalau kita mau ke sana, apa yang harus kita lakukan gitu ya, itu seperti itu. Jadi kita dituntut untuk kreatif dan inovatif juga untuk bisa memahami ya POPAK terbaru itu. Saya rasa lebih ke arah sana Mbak Niken ya. Terima kasih Pak Fajri atas penjelasan yang tadi sudah diberikan mengenai apa itu POPAK. Aturan ini memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di lingkup perguruan tinggi. Namun, tentu saja ada tantangan yang dihadapi oleh dosen muda dalam memenuhi persyaratan ini. Misalnya, tekanan untuk terus meningkatkan atau menerbitkan karya ilmiah mereka di tengah tuntutan mereka yang juga harus mengajar di perguruan tinggi. Kemudian Pak, bagaimana aturan ini memengaruhi dosen muda dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari? Ya, jadi aturan ini sebenarnya tadi saya katakan ya, kalau kita baca, kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya, dosen muda juga harus bisa kemudian membaca dan mempelajari gitu ya. Jangan sampai kemudian ada pemikiran ya, saya masih dosen muda, saya masih baru gitu ya, meniti karir sebagai dosen, nanti saja nggak perlu gitu ya. Nah, nanti itu jangan seperti itu gitu ya. Jadi sebagai dosen muda malah harusnya semangat untuk mempelajari aturan-aturan terbaru ini, sehingga apa yang perlu disiapkan gitu ya, itu bisa disiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, termasuk yang tadi Mbak Niken sampaikan gitu ya, bahwa dosen muda itu harus dituntut untuk mempublikasikan karya mereka, publikasi di karya ilmiah, di jurnal-jurnal bereputasi baik di nasional maupun internasional gitu, di samping tugas mengajarnya gitu ya. Betul, karena memang tugas dosen itu bukan hanya mengajar gitu ya, tapi itu yang harus dipahami
oleh dosen muda. Saya kira nanti juga di perguruan tinggi pasti ada pendampingan ya untuk orientasi dosen itu seperti apa tugas dan tanggung jawab, kewajibannya seperti apa, kemudian juga nanti strategi-strateginya bagaimana gitu ya. Di setiap perguruan tinggi saya rasa kan punya ya lembaga atau biro sumber daya manusianya gitu ya, atau HR-nya gitu ya, yang kemudian nanti harapannya bisa memberikan pendampingan gitu ya, strateginya seperti apa untuk menyikapi aturan POPAK terbaru ini, kemudian juga apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa yang kemudian harus kita prioritaskan gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa berjalan seiring seirama gitu ya, bahwa tugas mengajarnya tetap harus jalan, nggak boleh juga hanya kita sibuk menulis gitu ya, kadang-kadang kan yang hobi nulis terus kemudian yang ngajar akhirnya lupa untuk mengajarnya gitu ya, kan harus balance ya Mbak ya, karena tugas dosen bukan hanya untuk sekedar mengajar saja atau untuk mempublikasikan karya mereka di publikasi ilmiah gitu ya, tetapi kemudian ya semuanya harus bisa seiring seirama, harus balance gitu ya, jadi harus dipelajari sedemikian rupa. Dari segi perguruan tinggi pun juga harus melakukan pembinaan, pendampingan, terutama betul bagi dosen-dosen muda gitu ya, yang baru meniti karir sebagai seorang dosen itu kan pasti nanti ini ya, di tengah ibaratnya kita belum punya bayangan sebelumnya gitu ya, seperti halnya kemudian kita berada di hutan belantara gitu ya, bingung gitu ya mau ngapain, apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan juga treatment-treatment yang diberikan oleh kampus, perguruan tinggi maupun juga pemerintah, harapannya bisa mereka memahami, mengerti gitu ya, akhirnya bisa mengatur strategi gitu ya, strategi apa yang harus dilakukan, terutama untuk kemudian ya bisa mengajar dengan baik, kepuasan mahasiswanya juga bagus gitu ya, SKS-nya juga tidak kurang gitu ya, SKS minimumnya di pengajarannya gitu ya, maupun juga untuk publikasi ilmiahnya gitu ya, paling nggak ada targetnya lah, paling tidak satu semester berapa publikasi ilmiah gitu ya. Ya saya rasa kan beban SKS-nya dari dosen pengajaran juga kan misalnya 12 SKS gitu ya, itu juga saya rasa tidak berat ya. Di situ kan masih bisa kemudian sambil menulis, mempublikasikan karya mereka dalam publikasi ilmiah, itu saya rasa nggak berat gitu ya, termasuk juga untuk melakukan pengabdian masyarakat gitu, itu saya rasa nggak berat sih, selama kita juga enjoy, nyaman menjalaninya gitu ya, sehingga ya apapun aturannya nanti, POPAK terbarunya gitu ya, kalau kita jalani dengan senang hati gitu ya, dan insya Allah kita niatkan segala sesuatunya untuk beribadah tentu saja gitu ya, pasti kita juga akan senang menjalaninya gitu. Tapi juga dari segi PT-nya juga tadi harus ada pendampingan, pembinaan gitu ya, supaya kemudian para dosen muda ini juga bisa termotivasi dan tahu arah dan tujuannya dengan jelas gitu ya, harus kemana, pengumpulan angka kreditnya, prosedurnya seperti apa untuk kenaikan jabatan fungsional gitu ya, karena kadang-kadang kan masih bingung juga, prosedurnya apakah harus melalui prodi dulu, apakah langsung ke fakultas, apakah langsung ke universitas misalnya, apakah kemudian kalau swasta kan kita ada lembaga layanan dikti gitu ya, harus seperti apa gitu ya, kadang-kadang kan bingung kalau dosen-dosen muda gitu ya. Tapi kalau seiring dengan program-program yang dilakukan perguruan tinggi, saya kira ada pemahaman itu dan mereka bisa mensiasati hal itu dengan sebaik-baiknya gitu Mbak Niken. Pak Fajri, menarik ketika tadi kita mendengar bahwasanya memang apa yang dilakukan oleh dosen-dosen, terutama para dosen muda ini harus sejalan, sehingga diperlukan suatu strategi tertentu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Fajri, apa saja sih strategi yang bisa dilakukan oleh para dosen muda untuk mengadaptasi aturan POPAK ini? Kemudian bagaimana strategi adaptasi yang sukses untuk bisa diadopsi oleh institusi lain untuk membantu para dosen muda agar bisa memenuhi persyaratan POPAK? Ya tentu strateginya tadi selain dari kita sendiri sebagai dosen gitu ya, harus ada strategi yang dilakukan dari perguruan tinggi. Saya sepakat dengan apa yang Mbak Niken sampaikan gitu ya, bahwa memang strategi itu harus kita lakukan dalam rangka kita menyikapi ya kebijakan terbaru ini gitu ya. Satu, kemudian setelah kita membaca, memahami aturan terbarunya seperti apa gitu ya, kita kemudian bisa mapping terkait dengan apa yang sudah kita lakukan gitu ya, apa yang belum kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau kemudian oke, ini ternyata aturan untuk angka kreditnya adalah sekian ketika saya mau naik ke jabatan fungsional tertentu gitu ya, berarti yang belum saya miliki adalah angka kreditnya sekian gitu ya. Saya sudah bisa memetakan gitu ya, yang sudah kemudian saya lakukan gitu ya, dengan pengajarannya, publikasi ilmiah, pengabdian, nilai saya sekian, berarti apa yang belum saya lakukan gitu ya, next-nya seperti apa, next step-nya gitu ya. Dari situ kan kemudian kita bisa mengatur strategi langkah-langkahnya gitu ya. Oh ternyata saya kurang ini untuk publikasi ilmiahnya gitu ya, berarti saya
saya harus publikasi ilmiah misalnya di jurnal internasional bereputasi internasional. Nah, nanti dari situ kan bagi kita penulis pemula gitu ya, bingung gitu strateginya untuk publikasi ilmiah seperti apa. Ya, kita kan banyak kan sekarang pendampingan, webinar, percepatan untuk kemudian juga yang diberikan kampus. Ini sekaligus saya menjawab yang strategi kampus ya. Jadi kampus juga harus memberikan pendampingan, pembekalan gitu ya, workshop gitu ya, misalnya untuk workshop penulisan artikel ilmiah, workshop untuk penyusunan angka kredit ataupun POPAK terbaru juga, sosialisasinya, prosedurnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga harus diberikan support pendanaan juga, karena kan untuk publikasi sekarang juga katakanlah kan tidak sedikit ya biayanya gitu ya, apalagi yang internasional bereputasi ya, kampus juga paling tidak memberikan support, ada subsidi atau rewardnya gitu ya, sehingga dosen itu juga terpacu gitu ya, untuk kemudian semangat untuk menulis, untuk publikasi ilmiah, untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Harus ada stimulus-stimulus juga yang diberikan oleh perguruan tinggi gitu ya, supaya mereka juga bisa semangat untuk mengejar dan menyesuaikan POPAK terbaru ini, sehingga tidak ada juga karir dosen yang kemudian keteteran atau jabunya belum diajukan sekian tahun gitu ya, karena kemudian misalnya kesulitan dalam melakukan penyusunan angka kredit terbaru gitu ya, atau kemudian juga untuk menyusun administratifnya gitu ya. Jadi harus ada pendampingan itu dan mapping akan peta gitu ya, peta untuk kenaikan jabatan fungsional. Saya kira di setiap perguruan tinggi baik itu di prodi maupun fakultas itu kan pasti punya mapping ya, mapping untuk penyusunan kenaikan jabatan fungsionalnya ada, mapping studi lanjutnya juga ada gitu ya, roadmap-nya gitu ya, itu kan pasti ada gitu ya. Jadi harus dibuat itu juga gitu, sehingga pada saatnya satu dosen itu harus naik jabatan fungsional, dia siap, dia tahu, dia didampingi juga gitu ya, sehingga akan tepat waktu gitu ya. Saatnya ada dosen yang studi lanjut ya memang harus kita support juga dengan penyediaan sarana prasarana, dukungan dari pendanaan juga, dukungan yang lain juga, sehingga mereka juga ketika kemudian diwajibkan untuk studi lanjut, diwajibkan untuk kemudian kenaikan jabatan fungsional, merasa tidak berat gitu ya, karena adanya pendampingan, treatment yang diberikan oleh perguruan tinggi tersebut gitu ya. Jadi saya rasa tadi strateginya bukan hanya dari dosen saja, kalau dosen saja pasti nggak akan bisa berjalan dengan maksimal, tapi juga dari perguruan tingginya juga harus menyusun strategi gitu ya, untuk kemudian nanti ada pembekalan, pendampingan agar bisa sukses ke arah sana, termasuk juga dari pemerintahnya juga gitu ya. Dari segi pemerintah tentu saja juga harus menyediakan kalau misalnya untuk kenaikan jabatan fungsional, dari sistem informasinya seperti apa, kemudian prosedur pengajuannya seperti apa, itu kan juga harus jelas gitu ya, sehingga itu diinformasikan, disosialisasikan, diberikan pendampingan juga gitu ya, aturan-aturan terbaru seperti apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan gitu ya. Saya kira dulu pas saat saya studi lanjut juga ada kebingungan itu gitu ya, kebingungan ketika gimana nih saya galau pada saat itu, apakah kemudian saya akan naik jabatan fungsional atau tidak ketika saya menunggu untuk lulus dulu gitu ya, studi lanjut S3-nya gitu ya. Tapi karena adanya pendampingan ya, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun kampus, saya akhirnya paham gitu ya. Oke, saya akhirnya berarti saya harus seperti ini. Saya akhirnya kemudian memutuskan untuk naik jabatan fungsional dengan karya-karya angka kredit yang sudah saya miliki gitu ya. Karena kan pada saat dilanjut gitu kan nggak boleh ya karya-karyanya digunakan gitu ya. Akhirnya kemudian saya paham, saya mengajukan, dan akhirnya saya bisa berhasil juga gitu ya. Ya itu perlu gitu ya, strategi-strategi yang dilakukan baik dari dosen, perguruan tinggi maupun juga dari pemerintah itu sendiri untuk mensukseskan ya kebijakan yang terbaru tentu saja. Mungkin itu ya Mbak Niken. Menarik sekali jika kita menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajri, bahwasanya salah satu hal mungkin yang menjadi beban pikiran para dosen muda adalah bagaimana kemudian dia bisa untuk mengalami kenaikan jabatan fungsional, Pak. Nah, padahal Pak, kalau kita mengacu pada POPAK terbaru, salah satu poin perubahannya adalah di jenjang karir. Jadi, yang mungkin dulu dari AA bisa ke LK, sekarang harus mengikuti tahapan tiap jabatannya. Ya. Menurut Pak Fajri sendiri, itu seperti apa? Bukankah kondisi tersebut justru akan mempersulit untuk jabatan fungsional dosen yang istilahnya tidak bisa langsung lompat-lompat seperti itu? Ya, saya rasa melihat kebijakan itu pasti ada plus minusnya ya Mbak ya. Jadi pemerintah juga pasti dalam mengambil satu kebijakan ini sudah memikirkan berbagai aspek gitu ya, apa yang baik dan apa yang kurang, yang perlu diperbaiki gitu ya. Itu kan pasti ada evaluasinya gitu ya, dari prosedur pengajuan yang sebelumnya seperti apa gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya pada fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya dulu gitu ya, baru berkarir belum ada 10 tahun tapi ternyata
sudah bisa menjadi guru besar gitu ya dengan adanya angka kredit yang kemudian bisa dicapai gitu ya. Tapi kemudian kalau kita analisis gitu ya, bagaimana kemudian seorang dosen itu mencapai angka kreditnya, ternyata ya walaupun tidak semua seperti itu ya, tapi karena ada yang seperti itu, ada fenomena atau kejadian seperti itu, kan kita belajar juga gitu ya, untuk mencapai segala sesuatunya tentu perlu proses gitu ya. Kadang-kadang kita nggak menghargai proses tersebut gitu ya, kita instan untuk mencapainya gitu ya, sehingga hasilnya kurang baik juga gitu ya dari segi keilmuan gitu ya. Kok ternyata sebetulnya gitu ya, dosen ini belum mampu untuk kemudian menjadi guru besar gitu ya, tapi ternyata karena pemenuhan angka kreditnya sudah terpenuhi, ya bisa berhasil menjadi guru besar gitu ya. Dari segi keilmuan ternyata kemudian ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan gitu ya, sehingga dari situ kan kita bisa ya berefleksi gitu ya, oh ternyata baiknya kalau kita mau mencapai satu kesuksesan pada jenjang karir dosen tertinggi sebagai guru besar gitu ya, ya harus ada step-stepnya, harus ada proses-prosesnya gitu ya. Terlebih kan juga nanti masalah jabatan fungsional ini kan pada berkaitan dengan ini juga ya, adanya tunjangan jabatan fungsional juga gitu ya, yang itu juga barangkali beban juga dari pemerintah atau negara gitu ya. Kalau nanti kemudian banyak yang mengajukan atau menjadi guru besar dalam waktu yang singkat gitu ya, kemudian nanti beban negara tentu sangat banyak gitu ya, ada yang kemudian perlu diatur, perlu disiasati gitu ya. Nah saya rasa sih kita kalau bisa bijak dengan aturan ini ya kita jalankan dengan enjoy aja gitu ya, ya pasti ada waktunya kok nanti kapan kita harus naik jabatan fungsional, kapan kita bisa menjadi guru besar gitu ya, asalkan kita melakukannya dengan tepat waktu gitu ya, terukur gitu ya. Ya kalau sudah saatnya naik ya ayo kita naik gitu ya, kalau memang belum saatnya naik ya sudah kita jalankan aktivitas yang lain, kan juga bisa kan seperti itu gitu ya. Sehingga dari segi bagaimana kemudian kita memiliki skill, kompetensi untuk selayaknya menjadi seorang profesor ataupun guru besar gitu ya, kita memang betul-betul ya real guru besar gitu ya, yang kita menguasai berbagai kompetensi, berbagai skill gitu ya dalam keilmuan kita masing-masing gitu ya, sehingga layak gitu ya disebut sebagai guru besar gitu ya, karena memang sudah saatnya untuk pada posisi tersebut gitu ya. Kita sabar aja gitu ya, kalau memang sekarang diatur demikian gitu ya, kita mulai berjenjang, bertahap gitu ya, dari asisten ahli ke lektor kepala maupun juga guru besar gitu ya, ya sudah kita jalani saja. Kalau saya sih lebih seperti itu ya, tapi barangkali penerimaan orang kan masing-masing ya, berbeda-beda gitu ya. Nanti barangkali teman-teman dosen bisa sharing juga ya, netizen bisa sharing pengalaman-pengalamannya seperti apa-apa yang dirasakan gitu ya. Tapi bagi saya sih seperti itu gitu ya, kita coba jalani gitu ya, asalkan kita punya mapping tadi, kapan kita harus saatnya naik, kita naik, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kumpulkan, angka kreditnya ya kita kumpulkan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang baik tadi. Integritas ya itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga gitu ya. Kita kan bukan semata-mata mengejar jabatan fungsional, bukan semata-mata mengejar jabatan akademik tertentu gitu ya, tapi integritas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen itu juga tentu harus kita perhatikan dan kita junjung. Gitu Mbak Niken kira-kira menurut saya. Berarti artinya untuk mencapai suatu jabatan fungsional tertentu dalam POPAK ini memerlukan beberapa tahap yang lebih kompleks lagi ya Pak. Ya, betul. Terutama apabila ingin menduduki jabatan tertinggi dalam dunia akademik, yaitu sebagai seorang guru besar. Ya, betul. Nah, jadi apakah bisa diambil kesimpulan nih menurut Bapak bahwa 10 tahun langsung jadi guru besar bukan langkah yang terbaik Pak? Karena asumsinya kalau misalkan dalam kurun waktu seperti itu keilmuan di bidang ilmu yang bersangkutan itu masih belum mendalam. Ya itu ini ya Mbak ya, kembali ke pribadinya masing-masing gitu ya. Ya kita kan bisa mengukur diri kita, kapasitas diri kita gitu ya. Saya kalau 10 tahun menjadi dosen kemudian menjadi guru besar itu sudah layak apa belum ya? Kita tanyakan pada diri kita. Saya kira setiap orang berbeda-beda. Saya tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa itu kurang baik gitu ya. Ada orang-orang yang memang katakanlah memang merasa sudah bisa dengan berbagai pencapaian yang memang sudah dilakukan gitu ya. Ya saya rasa sah-sah saja gitu ya. Tapi ya kita refleksikan diri kita gitu ya terhadap pencapaian-pencapaian kita, terhadap kemampuan akademik kita gitu ya. Apakah sudah selayaknya kita naik jabatan fungsional, sudah selayaknya kita menjadi guru besar gitu ya. Kalau memang kita merasa siap, kita mampu dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kita gitu ya. Jangan sampai kemudian akhirnya karena mencapai satu target tertentu gitu ya, kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita yang lainnya gitu ya. Pengajarannya jadi keteteran, tertinggal gitu ya, karena kita fokus publikasi ilmiah di jurnal internasional, mengejar angka kredit dan sebagainya gitu ya. Itu kan juga tidak disayangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita bagaimana menjadi dosen yang berintegritas itu juga harus diperhatikan gitu. Saya rasa kalau untuk pencapaian setiap orang sih berbeda-beda Mbak Niken ya. Ada yang mungkin sudah merasa
merasa oke ya silahkan gitu ya. Tapi kalau merasa memang belum gitu ya sudah kita ikuti saja aturan mainnya gitu ya, kebijakan yang ada gitu ya. Insya Allah pada saatnya pasti semuanya ada waktu yang tepat gitu ya untuk kemudian kapan kita naik jabatan fungsional, kapan kita memiliki satu jabatan akademik tertinggi gitu ya, yang kemudian itu bisa membawa kita kepada satu hal yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun juga bagi mahasiswa kita gitu ya sebagai generasi masa depan gitu. Pak Fajri, lalu apa saja langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para dosen muda agar mereka bisa untuk memenuhi persyaratan POPAK ini? Ya, saya kira kemudian dari dosen muda kemudian tadi bisa melakukan mapping terkait kan sudah ada panduannya ya, prosedur pengajuannya seperti apa gitu ya, kita bisa mengatur strategi gitu ya. Paling tidak minimal kalau saya mau mengajukan asisten ahli 150 berarti di jabatan fungsional pertama saya berarti saya harus menulis jurnal nasional berapa banyak jumlahnya misalnya, kemudian nanti apakah saya menjadi first author atau menjadi corresponding author dan sebagainya gitu ya, itu kan kemudian bisa kita petakan gitu ya. Oh ya, ternyata kemudian untuk naik ke lektor 200 atau lektor 300, angka kredit yang belum saya dapatkan berapa, kita bagi di pengajarannya berapa, kemudian di pendidikannya berapa, pengabdiannya berapa gitu ya. Ya kita harus punya mapping itu gitu ya, sehingga kita juga bisa mengatur strategi. Kadang-kadang kita nggak punya mapping itu, asal kemudian kita berkarya, ternyata kemudian ya nggak sesuai gitu ya, jumlahnya mungkin di satu bidang terlalu banyak gitu ya, penelitiannya terlalu banyak, tapi nggak balance dengan pengajarannya atau pengabdian masyarakatnya gitu ya, ataupun pengabdiannya terlalu banyak karena suka mengabdi gitu ya, ternyata penelitiannya kurang gitu ya, itu karena kita nggak punya mapping. Tapi kalau kita sudah punya mapping ya insya Allah kita kalau bekerja gitu ya terukur gitu ya, dan terencana dengan baik gitu ya, sehingga kita bisa siapkan itu, oh ada kalanya kalau saya memang setelah 2 tahun saya harus mengajukan jabatan fungsional, ya sudah 2 tahun saya akan mengajukan, persyaratan bisa kita siapkan ya sedini mungkin gitu Mbak Niken kira-kira. Menarik sekali Pak. Kemudian saya ingin mengulik lebih jauh lagi mengenai bagaimana peningkatan keterampilan dan juga kompetensi melalui POPAK dapat berdampak, terutama pada kualitas pengajaran dan penelitian di perguruan tinggi, Pak. Apakah sebetulnya persyaratan pemenuhan POPAK itu hanya berfokus pada output yang kuantitatif saja, seperti jumlah publikasi, atau memang kualitasnya sebenarnya juga dapat dipengaruhi? Ya, saya kira dua-duanya ya, dari segi kuantitas dan juga kualitas ya. Karena selain kemudian angka kredit kan juga nanti misalnya untuk publikasi ilmiah, kita kan juga nanti ada peer review-nya ya. Kita akan direview oleh Bapak Ibu dosen yang sudah senior yang memang memiliki angka kredit di atas angka kredit pengajuan kita gitu ya. Misalnya ketika saya mengajukan lektor 200 gitu ya, berarti paling tidak saya nanti harus minta untuk direview lektor 300 atau kemudian lektor kepala 400 gitu ya. Saya akan dinilaikan kemudian nanti dari artikel ilmiahnya gitu ya, dari segi substansinya seperti apa, metodenya seperti apa, kemutakhirannya seperti apa gitu ya. Itu kan juga bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas bagaimana kemudian artikel-artikel ilmiah kita itu bisa baik gitu ya, bisa memberikan satu kebermanfaatan lah paling tidak gitu ya. Sehingga saya rasa sih sudah sesuai sih antara segi kualitasnya, dari segi kuantitasnya juga gitu ya, karena ada pengukuran penghitungan angka kreditnya berapa angkanya, berapa poinnya gitu ya. Tapi dari segi kualitas gitu ya, itu juga sudah bisa terfasilitasi. Walaupun itu hanya di yang publikasi ilmiah gitu ya. Barangkali kalau pengabdian masyarakat juga kemudian nanti ada ada poin-poin yang mungkin bisa kita nilaikan gitu ya secara deskriptifnya gitu ya. Mungkin itu juga akan lebih baik gitu ya, dari pengabdian itu apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kemudian diperbaiki, dimaksimalkan gitu ya. Ada pendapat dari reviewer atau dari mitra pengabdian kita gitu ya, itu kemudian juga bisa difasilitasi, itu barangkali akan lebih baik lagi gitu ya, sehingga tidak hanya berfokus pada outputnya tapi juga pada prosesnya gitu ya, ke sana itu akan lebih baik lagi mungkin itu Mbak Niken. Iya, terima kasih Pak. Dengan demikian berarti memang para dosen-dosen muda ini harus memenuhi POPAK. Nah, yang menjadi masalah adalah Pak, para dosen muda ini membutuhkan pelatihan. Sementara apabila institusi tidak mendukung hal tersebut, mereka harus mengorbankan waktu lagi, mengorbankan biaya lagi untuk mendapatkan pelatihan sebagai upaya untuk memenuhi pemenuhan POPAK. Nah, bagaimana dampak yang dirasakan oleh para dosen-dosen muda ini dalam mengatasi kondisi tersebut yang harus meluangkan waktunya, harus mengeluarkan biaya tambahan? Ya, jelas ya, itu menjadi satu hal yang memang harus menjadi komitmen kita Mbak sebagai dosen gitu ya. Pasti ada
biaya-biaya yang harus kita keluarkan, pasti ada waktu yang harus kita korbankan gitu ya untuk memenuhi persyaratan administratif termasuk untuk pemenuhan POPAK terbaru ini gitu ya. Itu menjadi satu komitmen yang harus kita junjung gitu ya, integritas juga gitu ya, karena kita sudah menjadi seorang dosen sebagaimana tadi saya katakan gitu ya, maka kemudian ya apa yang harus kita lakukan? Oh, di pengajaran harus seperti ini, di penelitian harus seperti ini, publikasi ilmiah harus seperti ini, di pengabdian masyarakat harus seperti ini gitu ya. Kemudian kita ketika mau mengajukan gitu ya jabatan fungsional tertentu gitu ya, ya memang kita harus mengikuti pelatihan, kemudian juga terkait dengan sosialisasi juga kita ikuti gitu ya, apalagi kan ini ada perubahan gitu ya, aturan terbaru gitu ya, yang prosedur pengajuannya juga mungkin berbeda gitu ya. Jadi harus kita simak gitu ya dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian nanti kita bisa tepat gitu ya. Kalau kita nggak mengikuti, kita cuman pasrahkan pada SDM yang ada di perguruan tinggi gitu ya, atau HRD atau tata usaha gitu ya, kan nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Ya kita sendiri yang harus tahu dong, karena kita yang mengajukan, kita juga yang membuat karyanya gitu ya, prosedur untuk pengajuannya juga harus kita ketahui gitu ya, sistemnya seperti apa kita juga harus ketahui sehingga itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga juga memberikan hasil dan manfaat bagi kita juga gitu Mbak Niken. Melanjutkan tadi Pak mengenai aturan terbaru POPAK, salah satu hal yang mungkin menjadi keresahan bagi para dosen muda di luar sana adalah tidak ada kejelasan terkait dengan aturan rumpun ilmu yang berlaku. Dalam artian, misalkan dulu nih boleh S1 ambil jurusan A, kemudian S2-nya berganti atau bergeser sedikit ke jurusan B, kemudian S3-nya berbeda lagi. Dan itu masih diperbolehkan. Tetapi dalam kasus ini perubahan POPAK ini seperti apa dan bagaimana agar para dosen muda ini bisa mengatasi keresahan apabila mereka sudah terlanjur untuk berbeda-beda pilihannya ketika jenjang S1, S2, dan S3. Ya ini memang yang harus diperhatikan ya oleh para dosen yang akan mengajukan jabatan fungsional gitu ya. Artinya linearitas gitu ya, kesesuaian bidang ilmu gitu ya, dari bidang ilmunya, kemudian cabang ilmu dan rumpun ilmu gitu ya. Kemarin juga kan sudah disosialisasikan ya bagaimana kemudian kita harus memilih gitu ya, cabang ilmu, rumpun ilmu yang sesuai dengan kita gitu ya. Yang kemudian ya kita juga nanti bisa menyesuaikan dari pengabdian, penelitiannya, pengajarannya ya harus sesuai dengan cabang ilmu dan rumpun ilmu yang sudah kita isikan di dalam sister gitu ya, supaya nanti itu juga bisa menjadi pedoman bagi kita gitu ya. Oh ternyata kemudian saya penelitiannya selama ini kok berbeda ya dengan keilmuan saya gitu ya. Oh kok kemudian tidak sesuai ya dengan cabang ilmu saya gitu ya. Berarti harus kita sesuaikan gitu ya, supaya nanti untuk pengajuan POPAK-nya gitu ya itu bisa berjalan dengan lancar, jangan sampai ada kendala gitu ya. Karena pernah juga gitu ya, sudah mengajukan jabatan fungsional ternyata berkasnya harus dikembalikan karena dinilai tidak sesuai dengan keilmuannya gitu ya, juga ada kasus-kasus seperti itu gitu ya, itu kan jadi menghambat gitu ya. Artinya dari situ sebenarnya ini yang dilakukan oleh pemerintah kan menata kepakaran gitu ya, kita tuh punya kepakaran, punya keahlian di bidang apa sih. Nah, ternyata kalau kemudian kita tata, kita atur seperti itu juga enak kok kalau kita rasakan gitu. Berarti harus kita pahami gitu ya, berarti saya mengajar di prodi apa, keilmuan saya apa gitu ya, kemudian juga nanti apa yang harus saya lakukan gitu ya dengan keilmuan tersebut gitu ya, itu enak gitu ya kalau saya melihat gitu ya, malah justru lebih tertata gitu ya, bahwa di satu prodi harusnya kita akan memiliki rumput ilmu, cabang ilmu yang kemudian berbeda-beda gitu ya, yang kemudian nanti bisa menambah perspektif-perspektif gitu ya dalam pengembangan keilmuan di program studi gitu ya. Dan kemudian kan aturan POPAK sekarang gitu ya, sepertinya kan bagi guru besar gitu ya, guru besar sekarang hanya diperbolehkan satu dari cabang ilmu gitu ya, artinya perlu dipetakan, perlu diatur gitu ya. Kalau dulu ada beberapa guru besar gitu, itu masih boleh dengan cabang ilmu atau rumpun ilmu yang sama. Kalau sekarang kan harus hanya satu gitu ya, artinya kemudian perlu diatur gitu ya. Berarti masing-masing dosen harus punya cabang ilmu, rumpun ilmu yang berbeda-beda gitu ya, yang harus kita sesuaikan juga gitu ya. Dengan penataan seperti itu sih saya kira malah lebih bagus ya, kita kepakarannya juga lebih jelas kita di bidang apa gitu ya. Kadang-kadang kita gini ya, kita itu kan kadang-kadang ingin mencoba berbagai hal gitu ya, yang dulu mungkin gitu ya, sehingga kemudian akhirnya kita jadi nggak fokus gitu ya, nggak concern gitu ya, kepakaran kita jadi ya tanda tanya gitu ya, di bidang apa sih kok kita merasa semua bisa gitu ya, semua kita lakukan gitu ya, dengan berbagai topik, dengan berbagai bidang gitu ya, tapi ternyata jadi nggak fokus gitu ya, nggak kemudian keilmuan kita juga jadi setengah-setengah gitu ya. Tapi kalau kita tata dari awal, keilmuan kita di bidang apa, kepakaran kita di bidang apa, dari cabang ilmu, rumpun ilmunya gitu ya, kemudian nanti ya
karya-karya kita bisa on the track ke sana. Begitu Mbak Niken kira-kira. Dengan demikian berarti Pak, salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan aturan perubahan POPAK ini adalah kesesuaian antara rumpun ilmu yang dimiliki oleh para dosen, terutama dosen muda, untuk bagaimana kemudian mereka meningkatkan jabatan fungsionalnya. Menarik ketika berbicara mengenai jenjang karir, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih berupat seputar tentang jenjang karir. Bagaimana implementasi aturan POPAK ini mempengaruhi kemajuan karir seorang dosen muda? Ya, saya kira sangat mempengaruhi ya, dan saya kira kemudian dengan aturan ini para dosen itu bisa memetakan dan mengatur strategi tadi gitu ya, untuk kemudian nanti studi lanjutnya harus bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kan dulu karena belum ada aturan ini gitu ya, dari misalnya mengajarnya di prodi A gitu ya, ternyata studi lanjutnya malah memilih di prodi B gitu ya, yang kurang sesuai gitu ya, dari ijazah yang didapatkan ternyata berbeda keilmuannya dengan yang diajarkan di program studi gitu ya. Karena kadang-kadang kan dosen itu juga ada idealisme, kemudian merasa feel free aja, bebas untuk menentukan masa depan dan program studi yang diambil di studi lanjut gitu ya. Tapi dari sini kan aturan-aturan ini kan kemudian menjadikan kita itu semakin paham gitu ya. Oh, harusnya kalau saya punya rumpun ilmu ini, punya keilmuan ini, berarti saya studi lanjutnya harus mengambil keilmuan apa. Kemudian juga karya-karya yang harus saya buat, publikasi ilmiahnya harus sesuai juga dengan rumpun ilmu yang saya miliki gitu ya. Termasuk juga pengabdian masyarakatnya gitu ya, harus kita sesuaikan gitu. Jadi saya kira ya supaya kita bisa lebih tertib dan teratur gitu ya. Jadi supaya kita tuh istiqomah gitu ya, istiqomah dalam menekuni karir kita sebagai dosen gitu ya. Jadi sangat memberikan pengaruh sekali saya rasa gitu ya. Dan itu menjadi panduan bagi kita gitu ya, untuk bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Begitu Mbak Niken. Pak Fajri, kita membayangkan misalkan ada kasus terburuk apabila dengan adanya aturan perubahan POPAK ini, di mana aturan ini justru dapat memperburuk ketidaksetaraan di antara dosen, terutama mereka yang berasal dari institusi dengan sumber daya yang terbatas. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, pasti implikasinya macam-macam ya. Implikasi di setiap perguruan tinggi pasti macam-macam ya. Tetapi kemudian dari aturan ini harapannya ya perguruan tinggi bisa menyesuaikan gitu ya. Bagaimana kemudian proses penyesuaian dari perguruan tinggi itu saya rasa memang berbeda-beda gitu ya. Tapi insya Allah dari mulai aturan ini mulai kita tata gitu ya, itu akan memudahkan sepertinya ya nantinya ya. Ketika kemudian satu perguruan tinggi ternyata bisa memetakan gitu ya, oh sudah punya dosen dengan keahlian ini, sudah memiliki dosen dengan keilmuan ini gitu ya. Berarti nanti untuk pengembangan ke depannya harus rekrutmen yang seperti apa nih, dengan variasi keilmuan yang berbeda-beda gitu ya. Dari situ kan insya Allah memudahkan gitu ya, dan membuat tata kelola di perguruan tinggi untuk rekrutmen dosennya, untuk menjamin keberlanjutan dosen gitu ya, itu juga akan lebih mudah lagi gitu ya. Kalau selama ini tidak ditata kan jadi kemudian oh ternyata dosen di satu program studi ternyata keilmuannya banyak yang sama. Kemudian juga nanti ketika kemudian ada pengembangan kurikulum dengan mata kuliah yang berbeda ternyata nggak punya sumber daya gitu ya, itu kan juga akan repot gitu ya. Tapi dari situ kan kita juga bisa menerawang ya masa depannya akan kemana gitu ya. Oh, pengembangan kurikulum, pengembangan program studinya seperti ini gitu ya, keilmuan yang dibutuhkan seperti ini, berarti untuk prosedur perekrutannya harus seperti apa gitu ya, harus sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang kemudian sesuai dengan pemetaan ya dari jabatan fungsionalnya juga gitu ya, termasuk juga dari rumpun ilmu, cabang ilmunya juga gitu Mbak Niken kira-kira. Tapi Pak, apabila kita sama-sama melihat realita di lapangan, mungkin banyak sekali dosen-dosen di lapangan itu yang ternyata sudah terlanjur, jadi keilmuannya itu sudah terlanjur berbeda, tetapi aturan POPAK ini berubah. Bagaimana cara mengatasinya, atau mereka itu sebetulnya harus berbuat seperti apa? Ya, yang bisa kita lakukan kalau sudah terlanjur seperti itu ya kita harus beradaptasi dengan aturan terbaru ini gitu ya, dan kemudian harus mencoba untuk memetakan kembali gitu ya. Oh, berarti selama ini riset-riset saya tidak sesuai dengan keilmuan saya, ya untuk kedepannya harus saya sesuaikan gitu ya. Karena kalau kita misalnya nanti nggak menyesuaikan, tentu saja akan terhambat kan jabatan fungsional kita, karir kita gitu ya, yang sudah berlalu gitu ya. Misalnya saya pun juga sekarang ini mencoba memetakan gitu ya, riset-riset saya tampaknya dengan keilmuan saya ada beberapa yang memang tidak sesuai gitu ya. Sudah saya tidak akan gunakan untuk kenaikan jabatan fungsional nanti gitu ya, ketika saya mengurus lektor kepala gitu ya. Saya akan gunakan yang memang sesuai dengan keilmuan saya, sesuai dengan rumpun ilmu
dan cabang ilmu saya gitu. Nah, ke depannya saya tentu saja sudah bisa paham kan, berarti saya harus menata nih keilmuan saya, kepakaran saya gitu ya, sehingga ke depannya akan lebih enak gitu ya. Ya tentu implikasinya bermacam-macam dan itu sebagai satu konsekuensi ya kalau kita lihat gitu ya, tinggal bagaimana ke depan kita tata dan coba kita atur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan harapan dan yang ada dalam kebijakan POPAK terbaru itu. Gitu Mbak Niken kira-kira. Berarti dengan adanya perubahan aturan POPAK bagi mereka yang memang sudah terlanjur lintas ilmu harus kembali. Iya, betul. Itu ya, betul. Apa yang sudah dimulai sejak awal. Iya. Risikonya seperti itu. Iya, iya. Kemudian Pak, apa dampak dari aturan ini terhadap kegiatan utama bagi seorang dosen, yaitu kegiatan pengajaran dan penelitian bagi dosen, terutama dosen muda? Iya, tentu saja kalau dari pengajaran dan penelitian kan harus disesuaikan ya. Sekarang dengan keilmuannya, misalnya saya dari S3-nya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bidangnya apa? Oh, public relations. Oh, berarti mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan public relations, termasuk juga untuk riset-risetnya. Berarti riset-riset saya juga di bidang public relations gitu ya. Harus kita tata, kita atur lagi gitu ya, sehingga itu akan memudahkan kita sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu tadi implikasinya pasti bermacam-macam. Ada dosen yang kemudian mengeluh gitu ya, tapi kan kemudian kalau kita lakukan ke depannya akan lebih baik lagi, kenapa tidak gitu ya. Untuk mencapai satu hal yang lebih baik tentu harus ada yang kita korbankan gitu ya. Nah itu saya rasa sih ya kembali kepada diri kita masing-masing, tapi tentu saja itu bisa lebih memotivasi diri kita sih sebenarnya untuk sesuai dengan kepakaran dan keilmuan kita dalam melaksanakan penelitian maupun juga pengajaran gitu ya. Kalau memang kita bukan ilmunya ke sana, bukan ahli, bukan pakar di bidang itu gitu ya, jangan berani-berani supaya nanti juga ilmu yang kita berikan kepada mahasiswa tidak setengah-tengah gitu ya. Karena selama ini kan banyak ya fenomenanya gitu. Fenomenanya adalah kita tuh mengajar cuman formalitas, cuman sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif gitu ya. Sebenarnya ilmu yang kita berikan itu tidak kurang banyak gitu ya, kurang dieksplorasi lagi gitu ya, kurang sesuai dengan ya apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari mahasiswa gitu ya, karena kita berfokus hanya administratif, formalitas saja gitu ya, tanpa melihat bagaimana kemudian esensi dari keilmuan itu gitu ya, bagaimana kemudian mahasiswa bisa mendapatkan ilmu tersebut, setelah mendapatkan ilmu seperti apa gitu ya. Jadi tanggung jawab akademik gitu ya, itu perlu kita perhatikan lagi gitu ya. Dari situ kan sebenarnya kita bisa akan lebih baik lagi insya Allah gitu ya, nanti akan implikasinya kan ke sana gitu ya. Jadi kita tahu kalau kita punya keahlian di sini, ya sudah kita fokus di situ. Kita mengajarnya juga bidang itu, risetnya juga bidang itu, pengabdiannya juga bidang itu gitu. Itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa concern dan fokus pada satu bidang ilmu yang kita geluti. Gitu Mbak Niken, kira-kira. Berarti jika diruntut dari awal mengenai perubahan aturan POPAK ini, ada beban tersendiri yang dirasakan oleh para dosen, terutama para dosen muda. Ya. Lalu bagaimana kemudian dampak yang dirasakan para dosen muda agar bisa menjaga keseimbangan mereka dalam mempersiapkan aturan perubahan POPAK, juga mereka kan pasti punya kehidupan pribadi, dengan menyeimbangkan kedua hal tersebut, Pak? Ya, saya rasa kalau untuk dosen muda, sebenarnya kan namanya dosen muda, barangkali karya-karyanya barangkali malah belum banyak gitu ya, karena kan baru memulai menjadi seorang dosen gitu ya, sehingga malah bisa disesuaikan dari sekarang gitu ya. Tapi ini pasti implikasinya malah lebih banyak dosen-dosen senior gitu, yang sudah terlanjur punya banyak karya, banyak pengabdian, banyak penelitian, ternyata barangkali berbeda dengan keilmuannya gitu ya, dosen-dosen senior yang mau naik jabatan fungsional gitu ya, yang ternyata harus terkendala gitu ya karena perbedaan keilmuan gitu. Tapi bagi dosen muda saya kira malah ini menjadi suatu hal yang baik gitu ya, untuk kemudian nanti bisa menjadi pedoman dari dosen muda untuk meniti karir, untuk kemudian nanti menyusun karya-karya ilmiahnya, untuk kemudian mata kuliah yang akan diampu, diajar begitu ya. Jadi saya rasa itu malah bisa memberikan satu motivasi dan pedoman bagi para dosen muda ini gitu ya. Seharusnya kalau kita melihatnya pada perspektif positif gitu ya, positivistik gitu ya, kita jadinya nanti akan seperti itu, dosen-dosen muda akan lebih bersemangat lagi dalam menyusun jenjang karirnya gitu ya, dan terutama juga untuk kemudian menyeimbangkan tadi apa yang Mbak Niken sampaikan tadi ya, punya tanggung jawab, punya tugas yang lain juga gitu ya, ya harus diseimbangkan gitu ya. Kalau kemudian itu bisa kita atur sedemikian rupa gitu ya, kita punya pemetaan, punya skala prioritas gitu ya, punya goals juga gitu ya, goal setting tadi yang saya sebutkan, ya itu nanti insya Allah akan mudah gitu ya jalannya gitu ya, karena kita sudah di awal ini sudah kita atur, sudah kita tata, sudah ada hal yang bisa kita pedomani gitu ya, sehingga arahnya itu sudah jelas gitu, kira-kira Mbak Niken.
Terima kasih Pak Fajri, luar biasa sekali. Sehingga lagi-lagi untuk melihat suatu fenomena termasuk aturan perubahan POPAK ini tergantung dari kacamata mana kita melihat. Kalau misalkan dilihat dari kacamata positif ya, itu adalah suatu upaya untuk pemetaan yang lebih jelas lagi. Sehingga bidang keilmuannya lebih jelas dan apa yang diajarkan nantinya sebagai seorang pendidik itu akan lebih terstruktur berdasarkan aturan terbaru. Nah, pada segmen terakhir kita akan sama-sama membaca komentar dari warganet atau dari netizen dari Instagram Story Dunia Dosen. Sudah banyak sekali komentar yang masuk, juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Fajri. Beberapa komentar Pak, ini ada yang menarik. Di beberapa universitas swasta, banyak dosen yang harus mengajar tidak sesuai dengan rumpun ilmunya karena masih terbatasnya dosen. Nah, dalam menghadapi kondisi tersebut, disesuaikan lagi dengan adanya perubahan POPAK, bagaimana tanggapan Pak Fajri? Iya, jelas ya, implikasinya akan ke arah sana gitu ya, karena memang selama ini kalau di perguruan tinggi swasta yang notabene mungkin masih butuh pendampingan pembinaan gitu ya, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Berarti kan konsekuensinya harus menyediakan SDM yang sesuai dengan kualifikasinya gitu ya, karena jangan sampai berbagai mata kuliah diajar oleh dosen yang sama gitu ya, sementara keilmuannya di bidang apa gitu ya, itu kan jadi kurang bagus gitu ya. Tapi paling tidak standar minimumnya lah bisa terpenuhi gitu ya. Maka juga di program studi ataupun juga di pengelola harus bisa memetakan gitu ya, kita profil lulusannya seperti apa, kemudian dari profil lulusan itu kurikulumnya harus seperti apa, capaian pembelajarannya harus bagaimana gitu ya, sehingga kemudian nanti juga pemetaan SDM-nya gitu ya. Jangan sampai kemudian juga kita tidak rasional gitu ya sebagai pengelola gitu ya, kita punya mimpi untuk lulusannya seperti apa, punya kompetensinya, tapi SDM kita tidak ada yang memiliki kualifikasi atau kompetensi ke arah sana gitu ya, sehingga kita atur lagi, kita tata lagi Mbak, sehingga kemudian nanti akan lebih teratur lagi gitu ya. Walaupun memang jelas gitu ya implikasinya ke perguruan tinggi swasta yang memang masih perlu pembinaan itu tadi gitu ya, tapi ya sedikit-sedikit lah coba kita tata, kita atur gitu ya, dan itu juga bisa memberikan motivasi juga bagi para perguruan tinggi, para pengelola maupun para dosen gitu ya, untuk kemudian nanti memetakan gitu ya apa yang dimiliki, resources-nya, apa yang akan dilakukan gitu ya, sehingga seiring seirama. Begitu kira-kira Mbak Niken. Terima kasih Pak Fajri. Masih ada lagi komentar-komentar dari warganet. Kita baca, ini ada, saya kira hanya untuk kenaikan jabatan fungsional saja perubahan POPAK ini. Seharusnya tidak perlu apabila untuk BKD karena dosen juga dituntut multi atau interdisiplin, baik dalam hal pendidikan, seringkali mengajar pada mata kuliah umum ataupun yang masih berkaitan dengan rumpun ilmu tetapi tidak spesifik rumpun ilmu tersebut. Juga penelitian-penelitian tambahan atau kolaborasi yang tidak spesifik rumpun ilmu. Nah, bagaimana Pak Fajri menanggapi tanggapan? Ya, jelas dari situ sebenarnya memang implikasinya akan bermacam-macam ya. Tidak hanya untuk jabatan fungsional, tapi juga harus untuk BKD gitu ya. Ya dari situ sebenarnya kita itu berusaha untuk patuh gitu ya, sesuai dengan pakemnya gitu ya. Pakem keilmuan kita itu di mana gitu ya. Kalau memang kita ilmunya di satu bidang ya sudah gitu ya, kita sesuaikan gitu ya. Saya kira saya malah tidak setuju kalau kemudian kita itu dosen harus dituntut untuk berbagai keilmuan gitu ya, multitasking tadi bahasanya gitu ya, kita jadi setengah-setengah tidak mendalam gitu ya, padahal kan kita itu sebagai pendidik, sebagai pengajar gitu ya, harapannya kan ilmunya mendalam juga, yang kemudian kita share, kita bagikan kepada para mahasiswa itu juga dalam gitu ya, sehingga hasilnya juga tidak setengah-setengah gitu ya, sehingga itu perlu kita petakan gitu ya. Saya rasa kalau kemudian kita malah dituntut untuk multitasking, berbagai disiplin ilmu, berbagai rumpun ilmu atau cabang ilmu gitu, itu malah kurang bagus juga gitu ya. Kita fokus aja pada satu bidang yang kita tekuni gitu ya, mulai dari sekarang, itu insya Allah hasilnya malah justru akan lebih baik. Begitu Mbak Niken. Menarik sekali Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi, niatnya bagus tapi nggak fleksibel tuh Pak. Kemudian ada lagi, setelah rumpun ilmu ada, kemudian ada ranting ilmu. Pertanyaannya, apakah ranting ilmu nantinya harus sesuai jabatan fungsional mata kuliah atau boleh pilih yang lain? Mohon pencerahannya Pak. Ya itu harus kita sesuaikan ya. Memang ada cabang ilmu, kemudian ada ranting ilmu yang paling paling ranahnya paling mikro kan di ranting ilmu gitu ya. Harus sesuaikan juga dengan keilmuan kita seperti apa gitu ya, termasuk juga aktivitas pengajarannya, penelitian maupun juga pengabdiannya gitu ya, sehingga itu akan lebih baik lagi gitu, sampai detail gitu ya, cabang ilmunya apa, pohon ilmunya apa, cabang ilmunya apa, ranting ilmunya seperti apa gitu ya, itu akan lebih detail lagi gitu ya, sehingga memang ya walaupun mungkin di awal-awal memang namanya kebijakan baru perlu proses adaptasi gitu ya, kadang-kadang waduh sudah terlanjur ini itu gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan cabang ilmu kita, ranting ilmu kita gitu
ya harus kita tata, kita atur lagi gitu. Yang penting kita semangat aja dan mencoba untuk mengatur gitu ya hal-hal yang demikian, sehingga kemudian nanti ya keilmuan kita itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih matang juga gitu ya dalam kaitannya untuk kita bertanggung jawab dalam kaitannya dengan kegiatan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu ya, itu akan lebih baik lagi. Saya kira sih, saya seperti itu ya pendapatnya Mbak Niken. Terima kasih. Nah, itu tadi sahabat akademis, beberapa pertanyaan juga komentar sudah ditanggapi oleh Pak Fajri. Tidak terasa kita sudah di penghujung episode pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Terima Fajri. kasih Mbak Niken ya atas waktunya, senang sharing-sharing untuk membagikan informasi, membagikan pengalaman, dan memberikan solusi terhadap sahabat akademis semua. Terima kasih juga kepada semua pendengar sahabat akademis yang sudah setia untuk mendengarkan podcast santai, sambang asik ngeritik tentang akademik dan juga isu. Nah, berikut tadi pembahasan mengenai perubahan POPAK. Semoga sahabat akademis semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan, bagaimana kemudian aturan perubahan POPAK ini bisa diterima, kemudian strategi yang perlu dilakukan terutama para dosen-dosen muda. Sampai berjumpa lagi di podcast episode selanjutnya yang tentu saja akan membahas isu-isu tentang akademik dan juga isu-isu lain yang lebih menarik dan juga sedang hangat diperbincangkan. Saya Niken selaku pemandu siniar pada kesempatan kali ini pamit undur diri, sampai jumpa.